Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Kita rencana ke depan pada hari Senin tanggal 4 Desember dan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita akan melakukan observasi bagaimana Ibu Aina melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya. Baik Bu Aina, kira-kira apa yang akan Bu Aina persiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran? Terima kasih Pak. Saya akan mencoba menjawab. Untuk sebelum melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu mempersiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang akan digunakan dengan melihat model apa yang akan dipakai, terus media yang digunakan, serta lembar kerja peserta didik untuk melihat kemampuan peserta didik dalam pemahaman mata pelajaran khususnya matematika. Baik Bu Ai, berarti banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan Bu Aina sebelum proses pembelajaran ya. Oke, di antara yang lain, apakah Bu Aina tahu tujuan apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu? Ya, tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu salah satunya untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam pemahaman suatu materi pada suatu mata pelajaran. Oke. Kemudian di dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan itu, lagi pelajaran matematika kan Bu? Iya. Itu kira-kira potensi-potensi atau hal apa yang ingin Bu Aina kembangkan dalam proses pembelajaran kali ini? Untuk potensi yang akan saya kembangkan khususnya mata pelajaran matematika, itu potensi yang lebih utama itu agar peserta didik itu memahami konsep, melakukan terus dan melakukan sintak-sintak pembelajaran. Untuk di sini saya memakai model pembelajaran problem based learning. Jadi sintak-sintak yang ada di model pembelajaran itu dilakukan sesuai dengan urutan-urutan yang sudah ada. Iya. Apakah Bu Aina sudah biasa melakukan hal ini? Untuk saat ini belum terbiasa. Jadi bisa dilihat Pak, pada model pembelajaran PBL ini memang sangat membantu karena di sini posisi guru itu tidak hanya sebagai center. Jadi kalau jadi PBL itu antara peserta didik dengan guru itu ada timbal balik, terus keaktifannya kelihatan, tidak fokus pada guru. Jadi peserta didik juga difokuskan, dikembalikan kepada peserta didik dalam hal pemecahan masalah misalkan. Sip. Selanjutnya untuk melakukan itu, kemudian untuk mengembangkan hal yang ingin dicapai Bu Aina, tentu saja ada strategi yang akan dilakukan. Ya. Apa strategi Bu Aina? Strategi yang saya lakukan yang pertama itu pasti menyiapkan perangkat pembelajaran Pak, di mana perangkat pembelajaran itu dikembangkan lagi sesuai dengan sintak model yang kita pakai. Salah satunya itu membagi kelompok. Kalau sudah membagi kelompok itu termasuk di mengorganisasikan peserta didik. Kalau sudah dikelompokkan pada masing-masing, baru kita melakukan sintak yang berikutnya, yaitu membimbing. Jadi di sini pembimbingan kita tidak hanya pada individu peserta didik, jadi pembimbingan terhadap individu maupun kelompok. Oke. Baik Bu Aina, saya pikir apa yang akan dilaksanakan Ibu Aina itu sangat bagus. Mudah-mudahan nanti perjalanan prosesnya akan baik. Kita akan melakukan ini nanti Bu Aina praktek mengajar tanggal 4 Desember ya, hari Senin. Nanti silakan mempersiapkan diri, nanti persiapkan apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran, kemudian strategi apa yang digunakan. Silakan, nanti mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu Aina ya. Iya Pak. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini Bu Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini pada mata pelajaran matematika dengan materi baru ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Coba ketua kelas pimpin doa, berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya Allah. Semoga apa yang kita dapat hari ini ilmunya menjadi berkah untuk kalian dan kita semua. Untuk hari ini bagaimana absensinya? Ada yang tidak masuk? Nih, alhamdulillah. Nih. Kita ketemu hari ini dengan materi baru ya. Sebelumnya kita sudah belajar statistika tentang data, penyajian data. Masih ingat? Masih. Untuk permulaan, masih ingat apa pengertian data? Masih. Yuk coba, Kevin. Data adalah sekumpulan angka atau angka yang memiliki arti dan dapat memberikan informasi. Iya, data itu sekumpulan angka atau apapun bentuknya yang memberikan informasi. Nah, data bisa kita dapatkan dari apa coba? Wawancara. Dari wawancara bisa. Dari apa lagi? Voting. Dari survei. Ya, dari data-data yang sudah ada bisa kita ambil. Terus untuk kehidupan sehari-hari seperti data nilai itu sudah ada. Ya, kemarin sudah kita pelajari penyajian data. Data bisa disajikan dalam bentuk apa tuh? Diagram. Terus apa lagi? Histogram. Ya. Dari tabel, histogram, terus diagram lingkaran. Oke. Dari tabel dulu sekarang. Apa aja unsur yang di dalam tabel? Ada apa tuh? Ada frekuensi. Apa lagi? Nilai tengah. Terus kita kemarin cari apa? Untuk dari data mentah ke tabel distribusi frekuensi kita menemukan apa? Kelas, jangkauan. Terus kalau di histogram ada apa tuh? Tepi. Alhamdulillah. Terus untuk kita semua kalau masuk ya. Untuk belajar statistika itu bisa kalian gunakan sampai ke depan ya. Harus tetap semangat. Oke, bisa digunakan kapanpun untuk perhitungan apapun. Seperti nilai kalian nih, sekarang sudah semester 5 bisa menghitung rata-rata sendiri. Orang percaya semester 1 nilainya sekian, semester 2 nilai sekian. Nanti kalau semester depan rata-rata berapa sih? Itu bisa kamu gunakan. Oke, harus termotivasi. Oke. Oke, untuk materi kita sekarang itu adalah menghitung nih data berkelompok. Apa itu nih? Rata. Oke, nih itu rata-rata. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dan media pembelajaran dan LKPD, peserta didik dapat terlibat aktif dan bergotong royong dalam pembelajaran. Oke. Peserta didik diharapkan atau peserta didik dapat pertama itu menghitung ukuran pemusatan data atau MIN berkelompok dengan benar. Oke. Jadi kalau kemarin datanya masih mentah nih, ada beberapa angka, bahkan bisa ada puluhan angka. Itu langkah awal kemarin dikelompokkan dan disajikan dulu dalam bentuk tabel. Terus tujuan kedua kita adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dan yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi maupun dalam histogram. Oke. Nah, untuk menghitung data rata-rata teliti menghitungnya, jangan ada data yang terlewatkan. Kemarin sudah belajar kan? Kelasnya itu ada berapa, cara menghitung titik tengahnya bagaimana. DI, dari mana tuh Pak menghitung DI-nya? DI itu apa? Simpangan nilai tengahnya untuk rumus rataan sementara. DI dari mana tuh? DXI dibagi, soalnya itu ada 3. Ya, coba bapak belakangnya soal nomor 3 itu ada histogram. Nah, histogram
histogram, berarti kelas pertamanya dari berapa ke berapa itu Mona? Iya, jadi berurut ya, karena yang tampil di histogram itu tepi atas dan tepi bawah. Oke. Jangan lupa rumusnya, nggak bisa langsung nembak-nembak tahu ada jawaban. Bisa? Diketahui apa jumlah frekuensinya yang tercantum di sementara 72, jadi 72 ini dikurangkan dengan nilai seluruhnya ini kan tidak dikurang 72. belajar dengan yang bisa. Soal yang ketiga bisa histogram, menentukan data sebenarnya ya. Jadi harus balance ya. Kalau terdapat satu soal yang ditanya pengerjaan kedua cara, kalau soalnya sama berarti hasilnya harus sama. Jadi kalau ada hasil yang beda itu pasti ada kesalahan di mana tuh ya. Apa tuh yang dikerjakan? Ini bukan step ini kami. Ini bisa dah. Bisa. Coba soal nomor 3. Soal nomor 3 Bir. Itu ada histogram, berarti data kelas pertamanya berapa tuh? Ya, itu kan ada 5 kelas ya. Jadi kelas pertamanya berapa tuh? Dari berapa ke berapa? Dari 4 kelas 9 sampai dengan nih kelas yang pertama nih, kelas 9 sampai dengan 59. Jadi sesuai dengan histogramnya, kalau dia ada 5 berarti kelasnya ada 5. Oke? Ya. Ini isian ini seluruh jumlah frekuensi. Iya. Jumlah seluruh frekuensi. Oke. Jangan keliru antara XI dengan DI ya. Kalau XI itu frekuensinya, frekuensi data. Kalau DI simpangannya. Jadi diambil frekuensi yang paling tinggi kayak kemarin kan. Oke. Harus bisa. Ya, dijumlahkan. Kan kalau sigma apa tuh? Arti sigma tuh? Notasi sigma bacanya apa tuh? Sigma bacanya jumlah. Ya. Ya. Frekuensi. Jadi harus ingat notasi sigma itu bacanya jumlah. Ditulis rapi-rapi, dipersiapkan yang akan mempresentasikan ya mewakili satu kelompok. Bisa tadi? Ya lah. Apa sigma tadi? Jumlah. Pokoknya kelompok berapa? Nama anggota, apa? Ini sudah. Kelompok yang belakang kelompok berapa tuh? Kelompok berapa? Asri Dwi Nabila. Kelompok 4 sudah. Kelompok ini Sahril. Nyale. Ayo dipercepat. Dipercepat tapi harus tetap teliti. Kalau cepat tidak teliti sama web bohong.
Sudah, Ibu kasih waktu bentar lagi ya. Kita akan mempresentasikan. Sudah selesai, Bob. Coba. Satu, yang kedua, cara telepon. Nanti kita ambil di sini. Oke. Sudah, Pin? Sudah? Selesai? Selesai. Sekarang Ibu kasih kesempatan nih, siapa yang mau presentasikan? Hah? Boleh kelompok 3? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Al-Absi dari kelompok 3 akan memperjelaskan jawaban dari soal nomor 1 di LKPD. Ya. Saya akan menggunakan cara langsung. Ini buat apa ya? Atau langsung ya? Ya udah diketahuinya aja nanti. Oh, diketahui. Dari data yang kita diketahui, data tengah dikali frekuensi jumlahnya adalah 4.667. Nah, itu sudah sigmanya ya. Itu sigmanya apa sih? Ya. Ya, berarti sudah jumlah keseluruhan. Karena kita sudah tersedia tabel. Terus lanjut. Selanjutnya adalah jumlah frekuensi. Diketahui adalah 71. Langsung kita masukkan rumus secara langsung, yaitu Ya, adalah rumus pertama berarti. rata-rata sigma frekuensi dikali nilai tengah per sigma frekuensi. Lalu kita masukkan nilai yang telah diketahui, yaitu adalah 4.667 dibagi 71 sama dengan 65,7. Apa yang ditanya tuh? Berat badan atau apa? Itu yang ditanya adalah hitunglah rata-rata berat badan Berat siswa. badan. Berarti ada satuannya dong. Apa satuan berat badan itu? Oke. Kilogram. Kilogram. Yuk, coba. Dan tutup coba. Itu saja penjelasan dari perwakilan kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yuk diatur dulu yang bagaimana kelompok lain jawaban soal pertama? Sama. Yang belakang? Sama. Ini di ujung? Sama. Lanjut soal kedua. Kita mau lihat hasilnya bagaimana. Yuk, berikutnya presentasi yang kedua. Boleh? Kelompok berapa nih? Kelompok 1. Silakan Ramona. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cara rataan sementara. Ya. Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Rataan sementara 72. Dari mana itu Ramona 72? Dari
dari frekuensi nilai terbesar. ya, nilai tengah dari frekuensi yang terbesar. Ya, lanjut. Ya, kalau DI, ambilnya dari mana DI? Kalau DI dari nilai tengah Dikurang sama dengan nilai yang rataan sementara tadi. sementara. Ya, ya. Jangan lupa rumus ya. Jadi nggak bisa langsung tanpa rumus, nyasar jawabannya. Satuannya jangan lupa. Apa sih yang ditanya? Kalau tinggi berapa satuannya? Sentimeter. Kalau berat satuannya apa? Kilogram. Jangan lupa. Jadi jelas soalnya. Yuk, ditutup dia mah. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagaimana jawaban kelompok lain? Sama. Sekarang bisa dilihat dari kedua jawaban temennya itu. Soal yang pertama itu pakai jalan yang pertama atau pakai jalan langsung. Terus yang kedua pakai cara rataan sementara. Adakah yang bisa mengambil kesimpulan tuh dari situ? Ya, Hapsi, berdiri. Kesimpulan ternyata lebih mudah menggunakan rumus secara langsung. Namun jika kita menghitung data yang lebih banyak, lebih mudah lagi data sementara karena angkanya lebih sedikit. Ya. Yang lain ada mau kasih pendapat? Ada? Jadi setuju? Setuju dengan Hapsi. Yang lain? Jadi lebih gampang yang mana tuh? Secara langsung. Tapi jangan dianggap enteng. Gampang kok rumus secara langsung. Berarti dipahami satu rumus aja, nggak bisa.
Tercapai nggak tujuannya? Nah, kalau nggak tercapai, harus dong. Bisa bertanya dengan teman sejawat ya, yang bisa menjadi tutor sebaya. Nih, ada berapa nih? Ya, LKPD-nya dikumpul satu nanti. Yuk, dimulai dari sekarang pekerjaannya. Disimpan dulu, dibersihkan dulu mejanya. Ini ya. Kita nggak mau. Nah, yuk. Harus diingat langkah-langkah pekerjaan. Kerjakan sendiri-sendiri dong. Tugas mandiri harus sendiri. Ya Pak? Ada yang mau ditanya tidak dari soalnya? Ya, Ma. Ya, boleh dipilih. Ya. Mau pakai jalan pertama atau jalan kedua, yang pasti harus paham semua ya, Nak ya. Selesai. Lagi waktunya. Lomba ini selesai semua belum? Kalau sudah selesai, kompon kolektif per kelompok ya, jangan maju semua. Saya saja lah. Saya mau. Ikan. Keren, tawasnya tuh. Benar, wah. Jangan lupa kasih nama. Kalau sudah dikompol satu kelompok kolektif, dikompol sama yang gitu. Ya. Ya. Kita lihat hasilnya ya.
Ada lagi yang belum? Ya, mau main mana nih? Ayo yang lainnya ya, silakan dikumpul ya. Ya, ini ya. Anak, ini kolom ini. LKPD-nya jangan lupa. Ini sudah ada ini ya. Jadi kita lihat dulu hasilnya nih. Nih. Ya, ini apa kita lihat. Yuk. Jadi dilihat dari soal ini, itu hasil rata-ratanya, hasil pengerjaan itu sudah sebagian besar sudah bagus ya. Tapi ini ada satu siswa atau 1-2 siswa ini masih ada yang salah nih. Cara pengerjaannya apa nih yang ditanya? Masa diameternya sampai sekian ratus kan nggak mungkin. Berapa lebar itu pohonnya? Oke, jadi ada beberapa siswa nih, sudah kelihatan ini ada 2 atau 3 nih yang belum sempurna jawabannya. Ini harus lebih teliti ya. Jawabannya terakhir 478,47. Besar ya. Jadi untuk yang nilainya sudah bagus, nanti dikasih soal tambahan, itu namanya penilaian. Untuk nilainya yang belum mencapai, nanti ada soal dari Ibu setelah ini atau pertemuan berikutnya ya. Itu kita berarti mengadakan remedi. Iya, bagus. Nah, untuk hari ini materi kita cukup ya. Materi kita berarti hari ini ada apa nih? Statistika menghitung min data berkelompok. Ada berapa cara tadi? Cara kedua, data sementara dengan menggunakan ratakan sementara. Jadi bisa kita analisis yang mana yang lebih gampang pada saat ulangan mengerjakan, yang mana lebih susah, yang dapatnya lebih banyak yang mana. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu ukuran pemusatan data untuk topik median. Oke, pertemuan berikutnya nanti median itu adalah nilai tengah dari seabrek-abrek atau banyak data. Mau dicari nilai tengahnya yang mana paling tengah? Susah kan membagi kalau datanya sudah banyak. Kalau datanya genap bagaimana? Kalau datanya ganjil bagaimana? Itu untuk pertemuan berikutnya. Ya. Jadi tolong diingat nilainya yang masih di bawah kakaknya. Ya, Hamzah, tolong belajar lagi. Sekarang kita tanya nih, bagaimana materi hari ini, apakah bisa diterima? Bisa. Ada yang belum dipahami? Boleh bertanya kalau ada yang belum dipahami. Kalau sudah dipahami, alhamdulillah. Mungkin hari ini cukup sampai sekian. Ketemu lagi pada pelajaran berikutnya, hari berikutnya dengan materi yang baru. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Yo, siapa yang mau minta doa untuk yo? Ya, itu aja boleh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai.
Doa selesai. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Oke, jangan dilupakan materinya dipelajari terus karena menyangkut materi berikutnya. Oke, nanti yang remedial dan pelajaran menyusul soalnya ya. Karena nilainya harus dibenerin, harus sama dengan yang lain. Masa rata-ratanya sekian besar sekali kan masuk akal. Atau ada kelirunya di mana? Oke. Untuk hari ini ya. Untuk hari ini cukup sekian. Ini ada satu lembaran, nanti boleh dikumpul redaksinya ya. Apa sih yang tadi kita jelaskan? Apa sih yang kamu dapat? Apa sih yang kamu tidak mengerti? Apa yang harus kita perbaiki ke depannya? Silakan ditulis dengan hati. Oke, nanti dikumpul koreksi ya. Selesai, sekarang boleh nanti ya isinya. Nih, nanti dibagiin ya, Bobby. Untuk hari ini cukup sekian. Ketemu lagi pelajaran berikutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Ai, kita telah melihat Bu Aina melakukan proses pembelajaran. Saya lihat tadi pembelajaran berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kira-kira menurut Bu Ai, apa yang menjadi catatan Bu Aina dalam proses pembelajaran tadi? Ya, setelah melakukan proses pembelajaran cukup merasa senang karena sudah melaksanakan pembelajaran tersebut. Tapi di sini juga bisa saya merefleksi diri sendiri untuk kedepannya dalam melakukan proses pembelajaran agar lebih baik dengan cara seorang guru harus mengembangkan potensi dan mengembangkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan proses pembelajarannya di kelas. Perasaan Bu Aina tadi seperti apa waktu pelaksanaan tadi? Karena diawasi kan, di supervisi. Ya, kalau diawasi mungkin manusiawi Pak ya, agak nervous. Tapi dengan penerapan mode pembelajaran yang terarah, saya sangat senang karena tidak hanya saya yang aktif di dalam kelas, tetapi peserta didik juga ikut aktif. Oh, oke. Terus tadi waktu pelaksanaan proses pembelajaran mulai dari mengorientasikan kelas, ada tidak kendala-kendala di situ? Untuk beberapa kendala mungkin karena model pembelajaran yang digunakan ini tidak begitu familiar dengan peserta didik, mungkin perlu pengaturan yang lebih baik ke depannya untuk mengorganisasikan. Kan ada beberapa peserta didik itu masih belum aktif misalkan, itu harus bisa kita cari solusinya untuk ke depannya Pak. Tapi berjalan dengan lancar kan? Tapi berjalan dengan lancar dengan bimbingan seorang guru. Oke. Kan untuk mengatur kelompok, mengarahkan kelompok itu kalau individu kan mudah gitu kan, tapi untuk mengatur kelompok dengan aktif, dengan cepat, dengan tepat waktu itu tidak mengganggu proses pembelajaran, itu bagaimana strategi Bu Aina? Strateginya sebelum mulai proses pembelajaran Pak, kelompoknya udah dibagi, tapi di sini kelompoknya kita yang bagi karena kelompoknya harus heterogen, jadi jangan numpuk di sana satu kelompok isinya siswa yang aktif semua, jadi harus benar-benar dibagi rata. Buat diferensiasi. Jadi satu kelompok itu tidak berisi yang pasif semua atau yang aktif semua. Jadi kalau satu kelompok sudah heterogen, isinya ada yang aktif, dia bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya. Oke. Terus bagaimana hasil dari mengajar peserta didik tadi, hasil pembelajaran tadi? Apakah siswa dapat memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran tadi atau bagaimana? Untuk hasilnya itu lebih baik dari model-model pembelajaran sebelumnya yang sering kita pakai, itu adalah model ceramah ya Pak. Untuk hasilnya itu lebih baik, di mana di sini kelihatan siswa itu aktif, terus untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru itu mereka berbagi untuk memecahkan satu masalah dengan teman-temannya, kemudian dikumpulkan jadi satu, musyawarah lagi, dijadikan satu jawaban yang terbaik. Oke. Baik Bu Ina, ada lagi yang ingin disampaikan kira-kira?
Terima kasih Pak, dengan supervisi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kami agar lebih baik ke depannya. Oke, sudah pelaksanaan ini nanti pasti ada kan rencana-rencana ya dari rencana tindak lanjut dari kegiatan pada hari ini. Apakah mau ditingkatkan atau seperti apa Bu Aina? Untuk tindak lanjut berikutnya itu ditingkatkan Pak. Memang perlu untuk seorang guru itu tidak hanya fokus pada model pembelajaran hanya satu, jadi bisa mencari referensi pengembangan inovasi-inovasi yang terbaik untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Aina hari ini. Ya. Mudah-mudahan ke depan proses pembelajaran berjalan dengan baik, sebab apapun yang kita lakukan itu adalah tujuannya untuk memberi peserta didik yang terbaik. Ya, Pak. Mudah-mudahan dengan memberi yang terbaik pada peserta didik, tujuan daripada pendidikan, transformasi pendidikan itu dapat berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih, sukses selalu Bu Aina. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.